Haleluya, shalom saudara-saudara. Kita bersyukur masih boleh beribadah, baik secara keluarga sama-sama, maupun bersama dengan komsel kita atau kita sendirian. Nah saudara, hari ini kita mau membahas tentang gaya hidup tubuh Kristus. Kenapa saudara? Karena gereja mula-mula itu adalah gereja yang mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41, ya, saya bacakan saudaraku di dalam terjemahan MILT, ya, dikatakan demikian, kemudian sesungguhnya mereka yang menyambut gembira perkataannya itu, mereka dibaptiskan. Dan pada hari itu kira-kira 3.000 jiwa telah ditambahkan. Jadi saudara, gereja mula-mula itu tubuh. Ya, tubuh, kemudian mereka, saudaraku, karena hidup dalam tubuh, maka ditambahkanlah jiwa-jiwa kepada mereka. Nah, kata ditambahkan ini saudara, ya, adalah dicantumkan. Ya, mereka saudaraku dicangkok. Ya, dicantum menjadi anggota tubuh. Ya, jadi saudara, diselamatkan itu bukan sekedar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi harus dicantum ke dalam tubuh. Nah, bukan hanya kita dicantum ke dalam tubuh, kita harus menghidupi gaya hidup tubuh Kristus, saudara. Ya, nah sekarang kita mau lihat, saudara, bagaimana caranya kita bergaya hidup tubuh. Beda loh saudara. Jadi orang Kristen yang sekedar saudara ya bergabung ya ke acara-acara dengan orang Kristen yang hidup dalam tubuh Kristus. Beda. Nah, bagaimana caranya hidup dalam tubuh Kristus? Mari kita lihat dalam Kolose 2 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Nah, di dalam ayat ini saudara, walaupun ini berbicara tentang ya pengajar sesat, ya, mereka tidak berpegang teguh kepada kepala dan tidak diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Ya, mereka saudaraku mengajarkan pengajaran yang salah, yaitu pengajaran yang saudara ya bertentangan dengan gaya hidup tubuh. Kita harus hati-hati saudara. Ya. Pengajaran sesat yang datang ke gereja adalah ingin mengambil, merusak gaya hidup tubuh. Itu sebabnya saudara, kita harus pertahankan gaya hidup tubuh. Bagaimana caranya saudara? Nah, sederhana sekali. Hidup dalam tubuh itu saudara harus punya dua macam relasi atau hubungan. Yang pertama, setiap anggota harus terus connect sama kepala, yaitu Kristus. Nah ini dia saudara. Nah connect-nya bukan seminggu sekali, tapi tiap hari, 24 jam sehari. Sama kayak tubuh saya, lihat saudara. Bukankah setiap anggota dalam tubuh saya connect sama kepalanya 24 jam sehari? Mereka tidak hanya connect saudaraku, waktu seminggu sekali ketemu 2 jam, enggak, terus-terusan. Nah itu bedanya tubuh dengan yang bukan tubuh. Ya, ada orang Kristen saudara, dia hanya connect sama Tuhan, ya kalau ingat, ya kalau ada acara connect sama kepala. Hadirat Tuhan luar biasa dalam acara ini. Tapi abis itu enggak tahu hadirat siapa. Nah itu dia saudara, itu bukan bergaya hidup tubuh. Yang kedua, katanya mereka diikat oleh urat dan sendi atau sendi dan urat. Nah, sendi, lihat tangan saya saudara. Sendi itu hubungan. Ya. Nah, yang mengikat hubungan itu adalah urat.
Nah, urat ini apa, saudara? Kolose menjelaskannya, mengikat tubuh Kristus adalah kasih. Jadi urat dan sendi itu apa, saudara? Hubungan kasih. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah saudara punya hubungan kasih dengan sekelompok orang? Nggak bisa besar-besar, saudara. Harus dengan sekelompok orang. Paling efektif 2-3 orang. Ya, saudara punya hubungan nggak tiap hari? Hubungan kasih loh. Nah, kasih itu apa, saudara? Kasih itu memberi. Ya, nafsu mengambil, kata Ed Cole, kasih memberi. Memberi apa, saudara? Memberi waktu. Nah, telepon-teleponan nggak tiap hari? Ya, saudara, tiap hari saudara kita berhubungan nggak di dalam apa, saudara? Hubungan roh. Nah, ini mesti terjadi, saudara. Kalau kita waktu aja nggak mau kasih, saudara, ya kita tidak mengasihi saudara kita. Apalagi, saudara, memberi perhatian. Kita perhatian nggak sama sekelompok orang, nggak bisa gede, saudara. Ya, paling ideal 2-3 orang. Ya, kita saling memperhatikan tiap hari. Kemudian apalagi, saudara? Ya, kasih itu memberi harta kita. Alkitab bilang kalau ada seorang melihat saudaranya kekurangan, menutup hatinya, dapatkah dikatakan dia mengasihi atau kasih ada dalam dirinya? Gereja mula-mula begitu mengasihi sehingga mereka rela jual harta diberikan kepada saudaranya. Wow, ini kasih, saudara. Ya. Nah, apakah kita saling mengasihi? Kalau enggak, kita bukan tubuh, saudara. Itu cuma kelompok kecil. Jadi terlalu banyak di gereja, saudara. Kita enggak menghidupi gaya hidup tubuh. Ya, kita cuma kelompok kecil. Ya. Nah, kemudian apa lagi, saudara? Kasih memberi satu hal yang paling penting, saudara. Alkitab bilang begini, saudara. Ya, saya bacakan ayatnya di dalam 1 Petrus 4, ya, ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, apa tandanya saudara saling mengasihi? Ya, saudara sungguh-sungguh mengasihi. Karena kasih menutupi banyak dosa. Nah, kata menutupi, saudara, sering disalah artikan. Seolah-olah dosa ditutup-tutupi, jangan digosipin, jangan. Ditutup, udahlah, dilupa-lupain aja dosa. Ada sedikit benar di situ, tapi arti sesungguhnya, saudara, bukan sekedar itu, bukan. Ya, tapi arti sesungguhnya kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris sehari-hari dibilang begini. Ya, sebab kasih itu mengampuni banyak dosa. Nah, itu dia. Jadi menutupi di sini ini seperti gini, saudara. Kalau zaman perjanjian lama ada dosa, gimana cara menghilangkan dosa? Ya, ditutup. Ditutup pakai apa? Darah. Nah, itu dia, saudara. Darah. Jadi darah menghapus dosa, saudara. Ya. Nah, demikian juga, saudara, kalau saudaramu berbuat dosa terhadap engkau, gimana supaya, saudara, ya, kita mengasihi dia? Tutup pakai darah Yesus. Artinya gini, ampuni dia. Itu maksudnya, saudara. Jadi kasih itu mengampuni banyak dosa. Nah, saya mau kasih tahu saudara, ketika saudara praktek hidup dalam tubuh Kristus, saudara harus berkorban. Nah, korban yang paling berat adalah apa, saudara? Terus-terusan mengampuni saudara kita. Wow, ini yang sulit, saudara. Tapi kita bisa kalau kita menggunakan darah Yesus. Kalau kita mengampuni dengan apa? Pengorbanan Yesus, saudara. Karena kita sudah diampuni, kita bisa mengampuni. Nah, ini, saudara. Saudara praktekin. Ya. Jangan gini kita, Pak Edi, saya udah capek sama anggota,
komsel saya, sama anggota kompak saya. Kenapa? Aduh, dia ulang-ulang bikin salah. Pokoknya ya Pak Edi ya, sekali lagi dia bikin, gua udah gak bisa ampuni dia kali ini. Nah, saudara gak mengasihi. Saudara gak mengasihi. Saudara tidak hidup dalam tubuh Kristus. Saudara, mari kita hidup dalam tubuh Kristus. Sederhana, connect 24 jam dengan kepala, terus-terusan tiap hari. Ini namanya Coram Deo, saudara. Praktek tiap hari, terus connect dengan sesama tiap hari. Kol-kolan, saling mendoakan, saling memperhatikan, ya, saling memberi, dan yang paling penting adalah saling mengampuni, saudara. Kalau saudara udah praktek ini, wow, Tuhan akan gerakkan saudaraku, tubuh Kristus ini saudara, melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Pertama saudara akan mengalami pemulihan dulu. Ya, ketika kita hidup dalam tubuh saudara, sama kayak kalau tangan saya ini hidup dalam tubuh saudara, pasti kepala akan perhatiin dia. Wah, ini tangan luka ya. Dia akan pakai tangan yang lain menyembuhkan tangan yang luka ini saudara. Kalau tangan ini saudara ya kurang zat-zat makanan, maka dia pasti akan menggerakkan anggota tubuh yang lain, menyalurkan makanan kepada dia. Kalau dia sedang diserang, pasti anggota yang lain akan melindungi saudara. Saudara, ketika kita hidup dalam tubuh, wow, terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, keluarga-keluarga dipulihkan, saudaraku, luar biasa. Kami dengar kesaksian tiap hari, ratusan orang yang ngalamin pemulihan ketika hidup dalam tubuh Kristus. Saudara, ini era yang sangat berbeda, saudara. Tuhan lagi bawa gereja ke esensinya yang semula, esensi aslinya, yaitu hidup dalam tubuh Kristus. Maka kita jangan miss ini, saudara. Jangan lagi balik ke pola gereja yang agamawi. Dan saudara nggak akan pernah melihat kuasa Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus bekerjanya dalam tubuh yang seperti tadi itu, saudara. Kalau kita menghidupi itu, kita lihat Roh Kudus bekerja luar biasa. Saudara, ada banyak kesaksian di tengah-tengah kita. Ketika teman-teman kita praktek doa tiap pagi, saudara, beribadah sejati, connect sama kepala, Coram Deo. Roh Kudus kerja, saudara, mulai membongkar balik pikiran-pikiran yang gak benar. Bahkan ada yang sampai dibawa, saudara, ke masa waktu dia di kandungan, waktu dia tertolak, Tuhan sembuhkan, saudara. Keluarganya, saudara, dipulihkan. Tuhan tunjukin, kamu lihat respon-respon kamu sama istri gak bener tuh. Kamu sama suami ya punya apa, rasa gak aman. Disembuhin rasa gak amannya, saudara. Ya, disembuhin, saudaraku. Kalau ada marah tersembunyi, dipulihkan. Dan saudara tahu gak apa akibatnya? Sorga di bumi. Nah, saudara mau ngalami sorga di bumi atau neraka di bumi? Ya, saudara, kalau keluarga itu hidup dalam gaya hidup tubuh, Taman Eden, indah ya saudara. Tapi kalau saudara nggak menghidupi gaya hidup tubuh, Taman Edan, ya ngeri banget saudara. Ribut terus, konflik terus saudara. Dan kalau kita nggak sehati, apa yang terjadi saudara? Bisnis kita nggak ada berkat. Pekerjaan kita nggak ada berkat. Tuhan mau saudaraku kita hidup dipulihkan. Makanya saudara, mari saya mau dorong saudara ya. Mulai saudaraku sekarang ambil keputusan. Bentuk 2-3 orang yang namanya kompak saudara. Ikut doa saudara. Wow, saya dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ibadah sejati. Kemudian nanti saudara bisa hidup dalam tubuh seperti yang tadi itu saudara. Ya, dan nanti saudara lihat pasti hidupmu beda sekali.
Nah, kita mau dengar, saudaraku. Ada beberapa kesaksian yang memberkati kita. Bagaimana orang yang menghidupi gaya hidup tubuh, wow, mengalami perubahan-perubahan. Belum sempurna, saudara, tapi Tuhan bekerja luar biasa memberkati mereka. Mari kita saksikan kesaksian-kesaksian ini. Shalom semua, nama saya Sumandi dan saya ditemani istri saya Catherine. Ya, puji Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan untuk menceritakan sedikit apa yang telah kami alami, khususnya ketika ikut doa pagi waktu kita mempraktekkan tinggal dalam tubuh Kristus ya, yang hari-hari ini kita kenal dengan istilah Coram Deo atau ibadah yang sejati. Nah, waktu itu di hari pertama saya ikut doa pagi, saya sudah merasakan dilawat oleh Tuhan. Waktu kita pujian penyembahan, Ibu Ripka mendapatkan penglihatan dan disampaikan bahwa dia melihat ada seorang laki-laki muda yang sedang duduk di pinggir sungai ya, dengan muka yang mungkin agak banyak pergumulan atau banyak permasalahan. Tapi di sisi itu ada Tuhan Yesus di sampingnya dan dia memanggil laki-laki itu, jangan takut ya, aku memanggil engkau dan seterusnya. Dan ketika saya mendengar itu, saya itu seluruh badan saya itu bergetar, nggak bisa ditahan. Dan air mata saya mengalir terus juga nggak bisa ditahan. Nah, waktu itu juga Pak Gun tanya jika ada orangnya itu silakan ngomong dan saya akan doakan. Tapi saya waktu itu malu dan takut dan saya tidak ngomong. Dan di akhir acara itu Pak Gun juga langsung secara pribadi tanya, ya Sumandi, apa yang kamu rasakan hari ini, boleh cerita? Nah, waktu itu saya langsung sampaikan, Pak Gun, tadi sebenarnya yang Bu Ripka lihat itu sebenarnya itu saya. Dengan suara yang nggak bisa tahan sambil nangis, saya nggak bisa ngomong banyak, saya sudah tahu itu adalah saya itu. Itu yang saya alami hari pertama. Dan hari kedua, saya juga sangat dilawat oleh Tuhan. Seperti biasa, kita pujian penyembahan, terus banyak teman-teman yang dapatkan penyataan, banyak didoakan dan dilawat oleh Tuhan. Namun yang kali ini saya dapatkannya waktu sharing firman. Saya ingat waktu itu firman yang kita baca bareng itu di Mazmur 27, hanya beberapa ayat kita baca. Waktu baca ayat yang ke-10 bunyinya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ketika mendengar firman itu, tiba-tiba kok hati saya galau gitu loh. Sedangkan saya pikirkan hubungan saya dengan orang tua saya secara fisik itu baik-baik saja. Tapi waktu itu tiba-tiba Roh Kudus bawa saya itu seperti diputarkan video ke masa kecil saya bersama keluarga saya. Dan saya melihat saya bersama kedua orang tua saya, tapi situasinya senyap, tidak ada yang bicara gitu loh. Dan memang kedua orang tua saya itu tidak banyak bicara dan saya sendiri tidak pernah merasakan ada komunikasi yang dekat, ada canda atau cerita apa itu loh. Jadi itu juga yang membuat sampai hari ini saya tuh orangnya susah bicara. Dari awal pernikahan ini yang sering komplain sama saya, ayo dong bicara. Tapi itulah permasalahan buat saya. Ya. Terus Tuhan juga memperlihatkan ketika mama yang selalu ngajak saya pergi misalnya ke rumah saudara di kota yang lain. Nah, ketika sampai di dekat rumah itu kadang mama itu lupa rumahnya yang mana. Tapi mama tuh sungkan, malu untuk tanya orang. Cari. Ketika udah ketemu, dia juga sungkan untuk manggil atau apa. Dan bisa aja dia membatalkan diri, udah kita pulang aja gitu. Dan itu juga saya melihat, oh kok saya hari ini seperti itu ya. Mau ngomong sama orang, sungkan, mau tanya, malu, jadi gitu. Nah di situ saya bersyukur, ya hari itu juga saya didoakan oleh Pak Gun, dan Ibu Ripka juga bersama-sama, dan saya merasakan plong dan mulai saat itu sudah ada muncul keberanian untuk berani bicara. Ya mungkin seperti saat ini pergumulan saya untuk berbicara di depan juga. Nah habis itu Tuhan juga bilang,
saat ini aku juga bernubuat buat kamu. Dia bilang begini, suatu hari kamu akan naik panggung. Dan kamu akan terkaget dan terheran-heran sendiri apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Ya saya nggak bisa ngomong apa, saya hanya bilang Tuhan saya milik kamu, terserah kamu mau apain deh. Nah itu yang saya hari yang kedua. Dan seterusnya kami tetap setia ikut doa pagi sampai hari ini kami tidak bolos. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah mulai membukakan mata rohani saya. Setiap doa pagi itu Tuhan memberikan penyataan lewat penglihatan. Memang kadang jelas, kadang kurang jelas. Kadang saya sampaikan, kadang tidak saya sampaikan. Tapi apa yang saya lihat itu setelah itu saya melihat respon atau konfirmasi dari teman-teman itu nyambung dan jelas sekali. Contohnya saya waktu lihat ada sesosok janin di dalam perut. Janin itu saya lihat itu tidak tenang, gelisah, dan mamanya juga gelisah. Terus ada sosok laki-laki itu mungkin ayahnya hanya lipat tangan begitu yang istilahnya yang nggak peduli. Dan setelah itu ternyata banyak teman-teman yang ngalamin masalah latar belakang yang tertolak waktu waktu kandungan ibu, dan semuanya banyak sekali yang mengalami lawatan Tuhan. Ya saya lihat Tuhan tuh luar biasa bekerja ya, Roh Kudus memimpin kita semua. Ya mungkin itu yang saya alami, dan dampak-dampak selanjutnya ya mungkin saya minta istri saya Catherine bisa ceritain. Ya, apa yang terjadi pada Sumandi membawa dampak buat di keluarga kami. Jadi yang paling terasa sih waktu mesbah keluarga ya. Kalau dulu-dulu kami mesbah keluarga itu biasanya lebih satu arah. Jadi kami nyanyi satu lagu, doa beberapa pokok doa, selesai gitu. Tapi sekarang kami dalam mesbah keluarga kami bisa lebih dalam lagi, kami bisa menyembah lebih sungguh-sungguh lagi, jadi bisa mulai komunikasi dua arah dengan Tuhan. Kami bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan, peneguhan, kekuatan, bahkan teguran juga. Itu membuat mesbah keluarga kami jauh lebih bergairah sekarang gitu ya. Dan setelah kami mengalami dapatin sesuatu dari doa pagi ini, kami mulai mengajak teman-teman kompak kami juga untuk ikut di dalam doa pagi ini, dan puji Tuhan beberapa teman kami juga mulai ikut dan mendapatkan api yang sama. Dan sekarang kami mau bersama-sama untuk membawa api ini ke area kami mau bangun juga di area kami seperti itu. Demikian kesaksian kami, kiranya memberkati teman-teman semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Susi Tahir, saya ditemani oleh suami saya. Saya Erhan. Kita mau cerita tentang kesaksian yang kami alami di doa pagi. Jadi waktu doa pagi kita modalnya cuma taat, ikut pemimpin rohani kami untuk kami ikut. Sementara pujian penyembahan dinaikkan, kita sering dengar ya orang kesaksian, orang mengalami sesuatu. Tapi saya pikir saya sudah sembuh dan gak ada yang terjadi apa-apa dengan hidup saya. Sampai satu kali waktu ada kesaksian, salah seorang istri pemimpin, jadi dia mendapat penglihatan bahwa ada seorang anak kecil yang ditinggal oleh mamanya. Tiba-tiba, jujur saya waktu itu dalam keadaan ngantuk, tiba-tiba saya bisa menangis terseduh-seduh. Saya orangnya memang agak jarang nangis ya. Hari itu gak tahu kenapa saya nangis sejadi-jadinya. Saya bangunin suami saya bilang kamu harus doain saya. Dengan kondisi mute, saya gak berani menampakkan wajah saya waktu di doa pagi lewat Zoom. Saya di situ saya chat Pak Gun. Saya bilang, Pak Gun, saya juga mengalami seperti apa yang ibu itu alami. Lalu seperti satu video ya, Tuhan tunjukkan ke saya bahwa waktu kecil saya pernah dititipkan ke tante saya, adik mama. Walaupun gak lama ya, dititipkan 2 tahun karena sekolah. Lalu saya kembali lagi ke keluarga saya. Tapi saya gak sadar trauma masa lalu itu membuat saya begitu ketakutan. Jadi pernah ada kejadian anak saya yang perempuan, jarak dari rumah ke sekolah cukup dekat. Saya pernah jemput dia tuh gak ada di sekolah, kata satpam. Sekolah udah kosong, semua murid udah pulang. Saya balik lagi ke rumah, dia belum pulang. Saya balik lagi ke sekolah, gak ada orang. Balik lagi ke rumah, sampai saya balik lagi ke sekolah, ternyata anak saya ada di situ, dia ikut remed. Saya nangis sejadi-jadinya, tapi anak saya juga bingung. Kok mami kayak begini?
Sampai kemarin doa pagi baru terbuka bahwa saya begitu takut kehilangan anak saya begitu takut ditinggal. Ternyata itu ada hubungannya dengan trauma masa lalu. Nah, akhirnya ketika suami saya mendoakan saya merasa oh iya saya melepaskan pengampunan karena waktu kecil saya ditinggal. Dan ternyata walaupun kami saling melayani sebagai suami istri, saya juga mendapatkan sesuatu. Hari itu juga hari yang sama. Saya juga mendoakan suami saya dan suami saya lihat ya, Tuhan perlihatkan saya waktu suami saya lagi SD, dia mengenakan baju singlet dan celana tidur warna biru dan putih dan itu posisi kekecilan ngatung ya. Dan saya tanya Tuhan itu maksudnya apa? Di situ saya melihat begitu banyak kekecewaan, begitu banyak kesedihan. Dan saya ngelihat ada orang dewasa yang lagi menertawakan dia. Mungkin selanjutnya suami saya bisa cerita ya. Iya, waktu istri saya ngomong seperti itu, kayaknya saya jadi teringat gitu loh masa kecil saya. Iya, waktu itu saya pernah ngalamin kondisi kayak gitu. Dan saya bilang, saya jujur saya waktu itu kesel, saya marah, sekaligus saya sedih. Karena saya itu kan saudaranya banyak, kita 6 bersaudara. Jadi saya kebetulan saudara saya itu cowok semua ya. Cici cuma 1, yang lain saya ada punya koko 4, 3. Jadi semua baju saya itu diturunin ke saya gitu loh. Jujur saya jarang sekali dapat baju baru. Jadi waktu istri saya ngomong kayak gitu saya jadi teringat, oh iya ya, saya dulu kenapa ya saya bilang, saya kalau minta baju saya cuman beli baju tuh setahun sekali ya, Sincia saya dapat baju baru. Dan Sincia itu saya tunggu walaupun lama kan setahun sekali ya. Lama sekali. Jadi otomatis waktu itu masa pertumbuhan ya. Jadi baju yang saya dapat itu pasti otomatis baju sisa semua. Jadi saya ingat waktu itu saya ditertawain. Saya sedih banget gitu. Saya pulang, saya malu banget waktu itu. Saya jadi ingat, saya bilang, "Mi, benar, kamu benar sekali," saya bilang. Saya merasa banget. Dan hari itu juga istri saya doain saya. Saya juga bingung, saya ngerasain saya tiba-tiba nangis gitu loh. Benar-benar saya nangis dan saya ada sesuatu yang Tuhan lepasin dari diri saya. Dan waktu itu hari itu saya merasa plong banget. Dan kita tadi istri saya bilang dia doain, saya doain dia. Dan hari itu saya juga doain dia gitu loh. Jadi hari itu kita saling mendoakan dan masing-masing kita juga ngalami kelepasan dari Tuhan. Ya kita bersyukur ya, maksudnya sejak doa pagi ini ternyata bukan hanya orang lain yang ngalamin. Saya selama ini saya lihat kok mereka enak banget ya, mereka ngalamin sesuatu ya. Kok saya gak ngalamin apa-apa. Ternyata hari itu wah luar biasa. Justru saya berdua ngalamin Tuhan dan Tuhan hari itu membebaskan saya. Itu kesaksian dari saya dan istri. Semoga jadi berkat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Haleluya. Betapa luar biasanya saudara kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Nah saudara, biarlah ini menjadi pendorong buat kita. Mari kita mau tekun hidup di dalam tubuh Kristus. Nah saudara, sebagaimana kita sudah selalu diingatkan bahwa minggu ini saudara, ya minggu lalu juga mungkin kita sudah diingatkan, kita akan ada perjamuan kudus bersama-sama. Nah mari kita siapkan roti dan anggur yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah saudara, apa perjamuan kudus itu saudara? Ya ini bukan roti biasa, bukan anggur biasa. Dan ini hanya boleh diterima oleh orang yang sudah percaya. Ya, dan kalau orang yang sudah percaya, pasti dia mau dibaptis. Kalau saudara sudah percaya dan dibaptis, saudara boleh terima perjamuan kudus ini. Ya. Tapi kalau saudara belum percaya Tuhan, ya, saudara tidak perlu mengambil roti dan anggur ini karena tidak bermanfaat sama sekali buat saudara. Kalau ada anak saudara yang sudah percaya, ya, tapi dia belum terlalu mengerti, kita harus jelaskan dulu supaya dia boleh makan dengan iman, ya, dan menjadi berkat buat dirinya. Mari saudara. Alkitab berkata, ketika kita makan roti dan anggur ini saudara,
kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya Kristus hadir secara rohani. Ini menjadi titik kontak iman. Sebelum kita makan roti ini saudara, sebelum kita minum anggur ini saudara, kita perlu memeriksa hati kita, membedakan tubuh, supaya ketika kita makan saudara, kita periksa hati kita, pastikan tidak ada kepahitan, kebencian kita terhadap anggota tubuh Kristus yang lain. Kalau ada saudara, pakai kesempatan ini mengaku dengan Tuhan dan ampunilah kesalahan dari orang yang melukai saudara. Mari kita pegang roti ini. Tuhan, ampuni Tuhan, kalau hati kami menyimpan kepahitan, kebencian terhadap sesama anggota, kami mau akui saat ini. Dan biarlah Tuhan kami ampuni saudara kami itu. Dan juga ampuni dosa kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau ingat apa yang Kau lakukan di kayu salib buat kami Tuhan. Tubuh-Mu telah tersalib buat kami Tuhan. Kau berikan tubuh-Mu supaya kami yang berdosa boleh ditebus. Supaya kami yang mati Tuhan boleh menerima kehidupan kekal. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan hari ini kami mau terima Tuhan tubuh-Mu Tuhan lewat titik kontak roti ini. Kami mau terima dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Mari kita persiapkan anggur ini. Tuhan, Kau berkata setiap kali kami minum anggur ini, kami mengingat apa yang Kau lakukan buat kami. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan yang mahal. Oleh karena darah-Mu Tuhan, baru ada penghapusan dosa. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu menghapus semua dosa kami Tuhan. Karena itu Tuhan, hari ini kami mau ingat apa yang Kau lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dosa kami berat, merah seperti warna kirmisi, tapi yang Kau berkata akan dijadikan putih seperti salju Tuhan. Seperti bulu domba yang putih. Kami terima pengampunan yang sempurna itu Tuhan. Dan biarlah kami minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum saudara. Haleluya. Tuhan, kami terima semua berkat-berkat perjamuan kudus ini Tuhan. Yang lemah hari ini dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Kami yang terikat dalam dosa dibebaskan, menerima kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-berkat perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di akhir ibadah kita saudara, kita mau terima berkat dari Tuhan dan pengutusan dari Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama angkat tangan kita. Biarlah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan pergilah saudara, jadilah berkat, selesaikan misi Bapa di dunia ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami terima berkat dan pengutusan ini. Katakan amin. Tuhan memberkati saudara.